Ketemu lagi di channel otomotif. Kita akan membahas tentang CAN bus system. Apakah sistem CAN bus itu? CAN bus berasal dari istilah controller area network, yaitu alat kontrol jaringan tertentu. Ini dikembangkan oleh Bosch dan Intel pada tahun 1986. Tujuannya yaitu untuk mengurangi harness kabel, yaitu penggunaan kabel di dalam mobil yang terlalu banyak, yang akan menghasilkan biaya penggunaan kabel yang berkurang dan berat mobil yang juga akan berkurang. Kemudian teknologi otomasi ini mulai diperkenalkan ataupun digunakan pada tahun 1994. Dikenal dalam CAN bus ini adalah protokol CAN open. Kecepatan dari data pada CAN bus ini sekitar 100 sampai 1000 kilobit per second. Kabel CAN bus itu ada CAN H dan ada CAN L. CAN H itu artinya apa? H itu adalah high voltage, kemudian L itu adalah low voltage, yaitu kabel tegangan tinggi, kemudian yang kedua itu adalah kabel tegangan rendah. Jadi jumlah kabelnya itu secara umum itu ada dua, seperti ini. Selanjutnya, wiring harness-nya pada CAN bus ini kita bisa lihat, misalkan ada security, ada lock dan windows, ada cluster, ada transmisi, ada engine, ada ECM, ada BCM. Pada sistem CAN bus ini kabelnya hanya dua ini. Jadi tidak seperti kita melihat pada sistem EMS kabelnya cukup banyak ya. Jadi kalau pada CAN bus ini kabelnya hanya dua ini, masing-masing terhubung satu sama lain dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Kemudian CAN data transmisi dan penerima. Pada sistem CAN bus itu ada transmisi atau ada penerima. Jadi ada transmitter, ada receiver. Dan keduanya bisa saling berkomunikasi timbal balik. Bentuk datanya adalah seperti ini gelombang. Ini gelombang 0 volt, ini 5 volt. Maka dia akan naik turun seperti ini, ya. Pada gelombang data, misalkan gelombang data, pada kabel ini bisa jadi ada pertukaran data, ya. Misalkan ketika wiper on, ya, maka dia masuk di sini pemberitahuannya, atau light on, lampu menyala, atau ABS on, atau AC on, atau RPM sinyal ya on, ya seperti itu. Jadi data on atau off itu menunjukkan bahwa setiap sinyal itu berubah-ubah dari 0 volt dan 5 volt. Bentuknya seperti itu. Kemudian CAN data frame protokol ya. Jadi frame protokol dari data tadi itu seperti ini. Ya, ini ada SOF, ada ID, ada RTR, kontrol data, CRC, acknowledge, ada EOF ya. Masing-masing isinya ini ada 1 bit, ID 11 bit, ada RTR itu 1 bit, kontrol itu 6 bit, ada data itu isinya 0 sampai 64 bit ataupun 0 sampai 8 bit, ada CRC 16 bit, ada acknowledge 2 bit, ada EOF itu 7 bit. SOF itu adalah start frame. Jadi setiap pengiriman data itu diawali dari SOF. Setelah SOF maka ada ID. Siapa ID ini adalah identitas. Misalkan identitasnya engine itu 01 ataupun identitasnya transmisi itu 011 atau cluster itu 110 atau lock atau Windows itu 1110, security
BCM dan lainnya, dia mempunyai kode komunikasi ataupun identitas sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah RTR, yaitu request. Ya. Dia sebagai penanda request. Kemudian kontrol itu berisi memberikan sejumlah bit yang dikirimkan. Jadi dia ngasih informasi berapa bit yang dikirimkan. Kemudian data itu berisi data bit ya. Misalkan data transmisi on, maka datanya bagaimana. Kemudian engine on, datanya bagaimana. 110 ataupun 001. Kemudian immobilizer datanya bagaimana. Kemudian yang lainnya dan seterusnya. Kemudian CRC itu cyclic redundant check. Jadi ini mengecek data yang telah dikirimkan itu lengkap apa enggak. Ini sebagai pengontrol data yang dikirimkan. Kemudian acknowledge sinyal itu adalah memberikan konfirmasi data yang dikirimkan lengkap atau tidak. Kemudian EOF itu adalah protokol selesainya informasi yang dikirimkan. Jadi ini harus terkirim lengkap. Demikian protokol. Nah, protokol itu apa? Protokol itu aturan. Jadi aturan yang disepakati. Seperti itu. Selanjutnya OBD dan scan tool. Ini sistem CAN bus ya. Kemudian ini bagian-bagiannya ya. Bagian-bagiannya yang terhubung, dia juga akan terhubung dengan scan tool. Ketika ada permasalahan, maka dia akan terbaca pada scan tool melalui OBD yang dihubungkan dengan DLC. Sebagaimana contoh, misalkan kita lakukan diagnostik CAN bus untuk mengukur tegangan pada CAN bus, maka terbaca secara standar itu adalah 0,5 sampai 4,5 volt ya, pada tegangan CAN H dan CAN L. Jadi tegangan rendah dan tegangan tinggi. Maka hasilnya bagaimana? Apakah normal atau tidak? Maka itu bisa terbaca pada scan tool. Atau juga kita mau mengukur tahanan, yaitu mengecek open ataupun short circuit pada CAN bus ataupun terminal. Maka pada standarnya itu nilainya sekitar misalkan 50 sampai 70 ohm. Nah, dari hasil scan itu berapa nilai yang terbaca pada scan tool? Apakah masih kondisi normal ataupun tidak? Jadi CAN bus ini menyederhanakan dari sisi kecepatan data, kemudian penggunaan kabel dan komunikasi. Terima kasih.